BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari selama 2 hari ke depan secara umum masih berawan. Polda Papua Barat pidanakan anggota yang menggunakan narkotika. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 10 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, satu unit rumah yang terdiri dari 6 kopel kos-kosan dan 1 kios beserta 1 unit kendaraan roda 4 di Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat hangus dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jumat subuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur, warga di Kompleks Lembah Hijau Wosi, Manokwari, Papua Barat dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 1 unit rumah yang terdiri dari 6 kopel kos-kosan dan 1 unit kios. Selain itu, seluruh harta benda termasuk 1 unit kendaraan roda 4 yang terparkir di dalam rumah ikut dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tahyudi, salah satu saksi mata yang juga penghuni kos-kosan, menjelaskan api berasal dari kios milik salah satu penghuni kos. Ia bersama sejumlah warga kemudian berupaya untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan rumah. Kan masih si kecil nangis, ini bikin susu. Setiap kali coba hangus keluar, orang ojek ini sudah berteriak, "Woi, terbakar, terbakar!" Keluar, rumah sebelah ini sudah terbakar. Saya tarik selang, semprot, tapi sudah tidak bisa. Apinya sudah besar. Istriku lari keluar. Sudah, anakku masih di dalam kamar. Sana ambil anak keluar, kembali barang sudah terbakar, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi kejadian sangat cepat sekali ya. Cepat. Saat kebakaran terjadi, pemilik kios yang diduga kiosnya menjadi titik awal munculnya api tidak berada di tempat. Tim identifikasi dari Polres Manokwari baru tiba di lokasi sekitar pukul 8 pagi dan membantu warga memadamkan sisa api yang masih menyala. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran dengan menyasar mobil yang hangus terbakar, kemudian kopel kos-kosan dan kios. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, merugikan negara, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap kasus penyelewengan dana sebesar 1,6 miliar rupiah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat. Kamis 9 Februari 2023 merupakan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan kali kedua, yang berlangsung di ruang sidang kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat. Dalam sidang tersebut dipimpin Wakil Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Sugiono, dan juga anggota, dengan menghadirkan 2 saksi yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan juga Bendahara Biro Pemerintahan, serta yang tertuntut yaitu Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan. Dalam sidang tersebut, Majelis TPT-GR mempertanyakan uang sebesar 1,6 miliar rupiah yang digunakan pada 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, yaitu penyusunan laporan SPN, kegiatan tapal batas, dan fasilitasi kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. Dari jalannya sidang Majelis TPT-GR, pejabat yang dituntut dinilai salah mengelola anggaran, karena uang untuk 3 kegiatan langsung diserahkan semuanya oleh bendahara kepada pejabat pelaksana teknik kegiatan. Dari uang tersebut terduga juga menggunakan untuk hal lain di luar kegiatan, sehingga laporan yang dibuat Majelis TPT-GR menilai banyak kejanggalan. Wakil Ketua Majelis TPT-GR Sugiono saat diwawancarai mengatakan sebelum masuk ke ranah hukum, sidang TPT-GR dilakukan untuk pencegahan. Untuk kasus di Biro Pemerintahan, kerugian negara sekitar 1,6 miliar rupiah. Diharapkan segera disetor anggaran tersebut ke kas daerah.
Apabila waktu yang diberikan tidak dipenuhi, maka selanjutnya kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Hari ini kita melaksanakan sidang Majelis TPT-GR. Itu berkaitan dengan kasus yang ada di Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, di mana sidang ini berkaitan dengan kerugian daerah dan tentunya untuk segera mereka menindaklanjuti, ya itu kita lakukan sidang TPT-GR. Nah, sebelum melangkah ke ke ranah hukum, ya kita lakukan suatu tindakan, namanya tindakan pencegahan, yaitu melalui sidang TPT-GR. Ditambahkan laporan anggaran 1,6 miliar yang dinilai ada indikasi pemalsuan dokumen, karena dari hasil pemeriksaan tim khusus yang sudah turun ke lapangan terlihat ada rekayasa pertanggungjawaban kegiatan, maka majelis sidang terus menggali kebenaran. 1,8 itu kan ada yang sudah dipertanggungjawabkan, jadi murninya itu 1,6. Ya. Itu tahun 2022. Ya, itu untuk kegiatan yang ada di Biro Pemerintahan, yaitu untuk tahun 2022 kegiatannya antara lain ada berkaitan dengan penyelesaian perbatasan, tapal batas, ya. Dalam sidang tersebut tertuntut memohon maaf dan menyatakan ia bersalah, serta siap menggantikan kerugian negara dengan menjamin 5 sertifikat tanah dan juga 1 mobil miliknya. Namun majelis menilai jaminan yang dimiliki saat ini tidak cukup untuk menutupi kerugian negara saat ini sebesar 1,6 miliar rupiah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, sebagai daerah dengan hutan yang berkontribusi besar untuk menjaga keseimbangan iklim dunia, pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki posisi yang cukup sentral dalam memperjuangkan masyarakat adat Papua sebagai tuan di negerinya sendiri. Demikian dikemukakan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di sela-sela menghadiri pertemuan tahunan Governors Climate and Forest Task Force ke-13 di Yucatan, Meksiko pada Rabu 9 April 2023. Terkait implementasi dan sikap Pemprov Papua Barat terhadap Manaus Action Plan, Gubernur Waterpauw mengatakan semangat Manaus Action Plan atau Rencana Aksi Manaus sebenarnya telah dilaksanakan dan sesuai dengan Deklarasi Manokwari pada 2018 yang kemudian dituangkan dalam Perdasus 10 tahun 2019. Menurut Gubernur, fakta bahwa hutan Papua Barat memberikan kontribusi besar kepada keseimbangan iklim dunia dan membuat posisi Papua Barat menjadi cukup sentral karena di satu sisi mesti mempertimbangkan konservasi hutan tropis, namun di sisi lain menyesuaikan dengan pengembangan potensi sumber daya alam lokal sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan. Oleh karenanya tegas Gubernur Waterpauw, Perdasus berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan orang dan komunitas atau masyarakat hukum adat orang asli Papua. Sebab diakui, masyarakat adatlah yang menjadi pemilik ulayat dan hutan sehingga harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Saat ini tutupan hutan Papua Barat mencapai 5.557.560 hektar. Turun dari sebelumnya 9.951.133 hektar akibat adanya DOB, di mana hutan Papua Barat menjadi salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Di samping potensi tambang dan untuk mengelola semuanya ini, kata Waterpauw, tidak kurang dari 6 regulasi daerah terkait tata kelola dan kebijakan publik telah diterbitkan. Tentu ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan dunia internasional, terutama berupa dukungan dana abadi guna menunjang pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola. Governors Climate and Forest sendiri merupakan forum kolaborasi global yang terdiri dari gubernur di 38 provinsi atau negara bagian dari negara-negara di kawasan Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa yang peduli pada iklim dan konservasi hutan tropis dunia. Melakukan program-program nyata
Saudara, penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpau, Rabu 9 Februari 2023 menghadiri pertemuan tahunan Governors Climate and Forest Task Force 13 di Yucatan, Meksiko, sekaligus menandatangani nota kesepahaman bersama kerjasama perniagaan subnasional dan perdagangan bioekonomi di hutan tropis. Provinsi Papua Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia dan Asia yang mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, terutama terkait dengan upaya perlindungan terhadap hutan tropis dan promosi pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi. Sebagai bentuk perhatian itu, Rabu pekan ini, penjabat Gubernur Papua Paulus Waterpau menghadiri pertemuan tahunan Governors Climate and Forest Task Force ke-13 di Yucatan, Meksiko, sekaligus menandatangani nota kesepahaman bersama kerjasama perniagaan subnasional dan perdagangan bioekonomi di hutan tropis. Dan kendala meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengungkapkan isi dari nota kesepahaman atau MOU yang dibangun oleh negara-negara anggota gugus tugas GCF dan 38 provinsi di sejumlah negara, termasuk Asia yang di dalamnya adalah Provinsi Papua Barat, antara lain adalah setuju untuk bersama-sama mengeksplorasi peluang dan kendala meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, diantaranya anggota gugus tugas GCF, meliputi identifikasi kondisi yang menguntungkan yang harus dieksplorasi untuk mendorong investasi, penambahan nilai, dan penciptaan lapangan kerja yang terkait dengan bioekonomi, mengeksplorasi mekanisme untuk mendorong perdagangan dan pertukaran produk bioekonomi antara negara-negara anggota gugus tugas GCF dan provinsi-provinsi, serta mengeksplorasi mekanisme pendanaan untuk meningkatkan dialog nasional dan internasional mengenai langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan produk bioekonomi dari kawasan hutan tropis. Selain itu juga, kata Gubernur Waterpau, kerjasama ini juga akan membentuk kelompok kerja satuan tugas tentang bioekonomi dan perdagangan yang terdiri dari setidaknya satu perwakilan dari masing-masing anggota penandatanganan, di mana kelompok kerja ini akan menyusun rencana aksi untuk pencapaian tujuan spesifik, serta kelompok kerja juga akan menilai keterlibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah, sektor swasta, dan produsen masyarakat untuk mendukung implementasi rencana aksi. Sepanjang tahun 2022 kemarin, Polda Papua Barat telah membidanakan anggota yang kedapatan menggunakan narkotika. Di Polda Papua Barat sendiri ada 2 anggota yang dipidana terkait kasus narkotika. Kemudian di Polres Manokwari di tahun 2022 kemarin 1 anggota. Di Sorong Kota ada 6 anggota, termasuk salah satunya merupakan perwira yang berhasil diamankan. Sementara di Polres Bintuni ada 2 anggota, Polres Tamrau 1 anggota. Di Narkoba Polda Papua Barat, Kombes Pol Indra Napitupulu mengatakan semua personel ini sudah dipindahkan ke Polda Papua Barat dan semuanya merupakan kasus narkotika yang ditangani di Tres Narkoba sepanjang tahun 2022 lalu. Di Polda sendiri ada 2 ya, terdeteksi sabu. Ini Brigpol Sudarmono dengan Brigpol Tommy Yuda, anggota Yanma dan anggota Setu. Kemudian untuk Manokwari ini ada 1 KP Suparman, mantan Kasat Sabara di sabu. Kemudian untuk Sorong Kota ini ada yang banyak, ada 6 ini. Ada 6 orang, termasuk ini Kompol Khairul Basor. Ini juga disidik oleh BNN, ini pidana juga ini. Ibda Burhanuddin, Ibda Arsyad, Ibda Rian, Ibda Irsan, dan Ibka Muhammad Sarir. Untuk di Res Sorong ada 2 personil, Ibka Abdul Rahmat, Ibkol Saiful Bari. Kemudian di Bintuni ada 2, Ibtu Burhanuddin dan Ibtu Martin Sulawesi. Kemudian di Indra Napitupulu menyebutkan besar kemungkinan anggota yang terjerat masalah narkotika bisa diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari selama 2 hari ke depan secara umum masih berawan, namun masih tetap terjadi hujan dengan intensitas ringan. Cuaca di Kabupaten Manokwari berlaku pada tanggal 11 dan 12 Februari 2023, diperkirakan pada pagi hari cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari diperkirakan akan ada hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada malam hari dan pagi dini hari diperkirakan berawan. Forecaster BMKG Manokwari Nadia Putri mengatakan sementara untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan arah angin dari arah barat ke utara dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 90%. Untuk tinggi gelombang maksimum 2,5 meter. Cuaca Kabupaten Manokwari yang akan berlaku hari Sabtu 11 Februari 2023 sampai hari Minggu 12 Februari 2003 diperkirakan pada pagi hari berawan, kemudian pada siang hari hingga sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan angin dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Nadia menambahkan hujan yang terjadi belakangan ini karena kondisi dinamis atmosfer yang berubah-ubah dan tutupan awan di sekitar wilayah Manokwari cukup banyak, sehingga sering menimbulkan hujan di mana-mana. Hujan belakangan ini tuh karena kondisi dinamis atmosfer sendiri kan sering berubah-ubah. Kemudian kemarin itu untuk wilayah Manokwari memang tutupan awannya cukup banyak, jadi bisa menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Manokwari. Dan Manokwari sendiri itu memiliki lokal yang cukup kuat, jadi bisa menyebabkan hujan tersebut terjadi. Meskipun begitu, forecaster BMKG Manokwari menghimbau agar masyarakat yang berada di pesisir pantai dan gunung agar selalu berhati-hati dengan cuaca ekstrim. Curah hujan di Manokwari sendiri masih cukup tinggi hingga bulan Maret 2023. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari siap berpartisipasi untuk membantu para korban gempa bumi yang terjadi di Kota Jayapura pada Kamis pagi kemarin. Sebagai bagian yang tak terpisahkan di tanah Papua, pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menyikapi gempa bumi yang mengguncang Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis 9 Februari 2023 kemarin dengan kekuatan 5,4 skala Richter, sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa dan juga kerusakan bangunan. Pemerintah Kabupaten Manokwari siap berpartisipasi melakukan penggalangan dana serta membuka donasi membantu korban gempa bumi. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo Jumat siang tadi. Bupati telah memerintahkan sekretaris daerah serta OPD terkait untuk melakukan rapat koordinasi pada hari Senin. Gerak cepat untuk membantu warga yang terkena dampak gempa bumi di Jayapura selain siap dilakukan oleh pemerintah daerah, kepada seluruh elemen masyarakat juga dihimbau untuk ikut berpartisipasi. Hari Senin kita rapat ya. Hari Senin kita akan rapat. Saya sudah memerintahkan Pak Sekda dan juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kita Pemda Manokwari pun sebagai bagian tak terpisahkan dari warga Papua yang ada di Jayapura, musibah dan bencana yang dialami oleh mereka itu kita juga ikut merasakan. Karena itu Pemda atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari kita juga menyampaikan turut berduka cita ya kepada
keluarga atau anggota keluarga yang menjadi korban dari bencana gempa di Jayapura, dan kita juga akan bergegas untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana atau terkena bencana gempa di Jayapura. Gerak cepat yang dimulai dengan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada Senin depan merupakan langkah yang dilakukan Pemda Manokwari dalam menyikapi musibah yang terjadi, seperti halnya yang dilakukan Pemda dalam membantu daerah lain ketika terjadi bencana. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memasuki tahun 2023 hingga tahun 2024 merupakan tahun politik. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap pelaksanaan pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan baik berkat dukungan semua pihak. Hal tersebut merupakan pesan penting yang disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa saat memimpin apel gabungan yang dilaksanakan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 10 Februari 2023. Diharapkan aparatur sipil negara tidak melakukan politik praktis. Hal penting yang disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat bahwa aparatur sipil negara harus bersikap netral dan tidak memihak kepada partai politik manapun. Kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah harus mendukung proses pemilu agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lakukan bisa berjalan dengan baik. Satu hal lagi yang saya ingatkan bahwa mulai tahun 2023 ini dan sampai 2024 ini tahun politik. Saya berharap kita ASN tetap tenang, walaupun secara pribadi ada, tapi jangan sampai kelihatan. Tapi sebaiknya jangan begitu. Kita ikuti saja, tapi kalau ada ingin kemudian untuk maju, saya berharap di Undang-Undang Otonomi Khusus untuk kita yang anak-anak Papua, itu tidak lagi seperti yang lalu. Jadi ketika dia ingin sebagai anggota DPR, dia maju, setelah terpilih baru dia diberhentikan dari ASN. Tapi kalau dia tidak terpilih, dia bisa kembali untuk melaksanakan tugasnya. Pas kali semuanya, Ketua KPU Papua Barat saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan KPU telah melakukan sosialisasi menggunakan iklan dan iklan digital akan lebih dimaksimalkan untuk mengingatkan kepada masyarakat kapan akan dilaksanakan pemilu, partai apa saja yang lolos, dan pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan juga kabupaten kota. Misalnya, kalau baliho itu kita keliling kota baru baca, ya kita manfaatkan digitalisasi dengan Photoshop yang baik, pesan-pesan kita naikkan di media-media grup, Facebook, kan dijari bisa lihat. Kalau baliho mungkin jalan dapat 2 saja, tapi kalau di HP bisa lihat 10 baliho sekaligus. Ya ini yang kita berusaha pemilu digitalisasi ya, teman-teman media begini, kemudian podcast atau penyampaian ini jalankan dengan live streaming di YouTube. Maka hari ini setengah dari orang Manokwari bisa nonton dan kemudian ternyata kita pemilu itu 14 Februari. Yang ikut pemilu itu presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, DPR provinsi, kabupaten kota, DPD, sama seperti 2019 sebelumnya, atau kita kenal dengan pemilu 5 kotak. Memasuki tahun politik diharapkan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan isu atau berita hoaks yang dapat merusak keamanan dan ketertiban yang sudah tercipta dengan baik di Papua Barat. Cimita Bisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pasca musibah banjir pada tahun 2022 lalu yang berdampak pada kerusakan fasilitas peralatan komputer, pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan puluhan laptop kepada Universitas Victory Sorong yang diserahkan langsung penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat dan C. Sangket Kamis 9 Februari 2023. Penyerahan bantuan laptop berlangsung di gedung Universitas Victory Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis 9 Februari 2023. Bantuan laptop oleh pemerintah Provinsi Papua Barat diserahkan langsung oleh PJ Sekda Papua Barat dan C. Sangkek kepada Wakil Ketua 2 Rektor Universitas Victory Sorong. Bantuan 21 laptop yang diberikan oleh Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2022, PJ Sekda Papua Barat dan C. Sangkek menjelaskan penyerahan bantuan laptop kepada kampus Universitas Victory Sorong sebagai respon Pemprov Papua Barat
Sebelumnya, ruangan laboratorium berisikan komputer mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi pada tahun 2022 lalu. PJ Sekda berharap bantuan laptop dapat digunakan sebaik-baiknya dalam mendukung kerja para dosen maupun mahasiswa yang sedang berkuliah di kampus Victory Sorong. Victory sebenarnya ini bagian dari respon terhadap bencana yang tahun lalu itu, tahun. Victory termasuk kampus yang pokoknya habis sudah, dia punya sarana di lantai bawah itu, banjir lewat sudah tenggelam. Jadi ada lab yang total tidak berfungsi itu komputer, itu rasa berapa di unit hilang gitu. Setelah ada jadi prodi informatika nggak ada alat-alat semua sekali. Wakil Rektor Universitas Victory Sorong Tagor Manurung menyampaikan ucapan terima kasihnya atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat melalui PJ Sekda Papua Barat. Tagor menjelaskan bantuan 21 unit laptop yang diserahkan untuk mendukung tugas dosen dan mahasiswa pasca musibah banjir pada tahun 2022 yang mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruangan laboratorium terendam banjir. Ya, bantuan ini berupa laptop merek Acer sebanyak 21 unit. Ini akan sangat berguna bagi kami untuk mengembangkan kampus ini yang nantinya ini akan digunakan sepenuhnya demi mendukung aktivitas kampus. Dan keluarga besar Yayasan Victory Sorong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dance Sangkeh SH MM. Ini akan kami gunakan untuk proses kuliah yang akan membantu dosen yang belum memiliki. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Mensyukuri hari ulang tahun Legiun Veteran Republik Indonesia ke-67 tahun, Legiun Veteran Kabupaten Manokwari gelar syukuran Jumat siang tadi. Ulang tahun Legiun Veteran Republik Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 2 Januari pada tahun 2023, Legiun Veteran berusia 67 tahun. Di Kabupaten Manokwari, Dewan Legiun Veteran Republik Indonesia baru merayakannya dalam syukuran yang berlangsung di kantor DPD LVRI. Hadir dalam syukuran HUT LVRI Bupati Manokwari, Hermus Indo, perwakilan Kodam 18 Kasuari, perwakilan Dandim 1801 Manokwari, Fasarkan TNI Angkatan Laut, para veteran dan istri veteran serta pemuda Panca Marga Papua Barat. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Manokwari dalam sambutannya menyampaikan, syukuran yang dilakukan merupakan ajang untuk bersilaturahmi antara para veteran di Manokwari. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Manokwari yang pada kepemimpinannya memperhatikan kesejahteraan para veteran. Tentunya kita buat acara ini tak lain adalah merasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Besar, di mana kita terutama yang hadir pada hari ini di sini masih diberi kesempatan untuk sudah lama tidak bersua, tidak bertemu dengan bapak-bapak ini. Oleh karena itu paling setahun sekali kita bisa bertemu dalam acara upacara 17-an atau sebelum November maupun juga 5 Oktober biasanya di Kodam. Bupati Manokwari yang hadir dalam syukuran Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia menyampaikan para veteran merupakan pejuang kemerdekaan yang ikut memperjuangkan integrasi bergabungnya Papua ke NKRI. Saya tahu bahwa semua anggota Legiun Veteran yang ada di Manokwari ini adalah selain menjadi pejuang kemerdekaan, tetapi juga ini adalah pembela kemerdekaan, terutama pejuang Trikora yang benar-benar bagaimana mereka mempersembahkan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara, dan saya katakan mereka ini adalah pahlawan integrasi yang senantiasa memperjuangkan bagaimana Papua ini benar-benar bisa bergabung. Bupati Manokwari atas nama pemerintah daerah dan masyarakat menyampaikan apresiasinya dan juga terima kasihnya serta penghargaan kepada segenap legiun veteran yang telah berjuang demi kepentingan bangsa dan negara di tanah ini dan membawa Papua kembali ke NKRI.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat terutama di tubuh tim penggerak PKK yang diharapkan peka terhadap kebutuhan masyarakat, tim penggerak PKK bekerja sama dengan Yayasan Mekar Pribadi Jakarta gelar pelatihan tanggap terpercaya. Pelatihan yang digelar atas kerjasama tim penggerak PKK dan Yayasan Mekar Pribadi dibuka secara resmi oleh Bupati Manokwari Hermus Indo yang dihadiri oleh Utari Nur Permadi dan Erwan Widianto, narasumber dari Lembaga Mekar Pribadi, pimpinan OPD terkait, ketua-ketua organisasi wanita, serta pengurus dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Ketua tim penggerak PKK Nyonya Febelina Indo dalam laporannya menyampaikan pelatihan tanggap terpercaya yang akan berlangsung hingga Sabtu 11 Februari 2023 selain meningkatkan mutu pelayanan tim penggerak PKK dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan ini juga bertujuan agar anggota tim penggerak PKK dapat mampu memahami aspek kepemimpinan. Poin A, secara umum meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan keterampilan komunikasi pengurus dan kader PKK organisasi wanita di Kabupaten Manokwari sehingga lebih tanggap dan peduli terhadap kebutuhan warga serta sigap membantu mewujudkan kesejahteraan. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan pemerintah Kabupaten Manokwari tengah menerapkan pemerintahan partisip sehingga melibatkan seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas dan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga semuanya dituntun agar dalam partisipasi haruslah efektif. Maka kapasitas dari setiap lembaga masyarakat harus didasari dengan pengetahuan. PKK, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari telah menyatakan eksistensinya sebagai mitra kerja pemerintah Kabupaten Manokwari yang terpercaya dan terdepan hari ini. Dan tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari kita lihat sebagai sebuah organisasi yang aktif di dalam menyelenggarakan banyak sekali kegiatan untuk membina anggotanya, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Mengajak seluruh pengurus dan anggota tim penggerak PKK untuk selalu menjadi tim yang produktif dalam efektivitas berorganisasi, sebab tim penggerak PKK merupakan bagian dari pemimpin yang terdepan dan memiliki pengaruh yang positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 10 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.